Shalom, welcome back to our program this morning. Selamat pagi, Shalom. Selamat ketemu kembali dalam program kami. Well, so fast is the end of the week almost, yeah? Dan kayaknya begitu cepat minggu ini berlalu. And it's Friday and Saturday, Sunday, weekend, wow. Dan ini udah hari Jumat. Dan besok cepat sekali Sabtu minggunya. But you can join us on our Zoom for our prayer meeting on Saturday. Tapi saudara, yaitu kita bisa bertemu kembali di doa syafaat kita bersama-sama, yaitu di Zoom meeting kita besok hari Sabtu. And if you wish to have our ID, please write in our comment box and our people will send to you the ID. Dan jika saudara menginginkannya, saudara bisa menulisnya di comment box kami. Dan yaitu pendeta-pendeta kami akan menghubungi saudara linknya kita semua. And also on Sunday we are on service. I'm sorry to say the church is still not open yet, but we are online. So praise the Lord. Let's continue to fight the good fight. Amen. Dan hari Minggu kita ada 2 kali ibadah, yaitu yang jam 8 pagi bahasa Inggris, 10.30 yang diterjemahkan. Tetapi kita belum buka, kita punya ibadah raya kita ataupun ibadah hari Minggu. Tapi saudara bisa connect kepada kita online tetap saudara. Dan kita lanjutkan itu perlombaan iman kita. And also we have live groups that are online also. Dan apakah saudara tahu kita juga ada live group, yaitu yang bertemu setiap hari Selasa dan juga online. And so if you want to get into any of our live group, please do get in touch with us so that we can put you to the one that is nearest to you and the Zoom link together with you. Dan jika saudara ingin gabung dengan live group kita, di mana kita akan diskusikan firman Tuhan lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, bagaimana itu diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu saudara, kalau saudara tertarik, bisa saudara tuliskan di dalam komentar box kita atau di dalam Facebook kita, sehingga yaitu pendeta-pendeta kami bisa menghubungi saudara untuk menggabungkan kepada yaitu yang terdekat dalam di mana saudara berdiam. So praise the Lord. Shall we pray before we start? Puji Tuhan, mari kita doa terlebih dahulu sebelum kita mulai pelajaran hari ini. Father, we thank you once again for your goodness and your mercy. Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih untuk kebaikan-Mu dan kasih karunia-Mu Tuhan. And we pray for all wisdom and understanding to come to your people. Dan kami berdoa biarlah pengetahuan dan hikmat-Mu turun di atas umat-Mu. And so we thank you once again for your mercy and we ask you to anoint your servants. Dan sekali lagi kami mengucap syukur untuk belas kasih-Mu dan kami mohon pada Engkau biarlah urapan-Mu turun di atas hamba-hamba-Mu. And may every word that proceed out of your mouth be of you only. Dan biarlah setiap kata-kata yang keluar daripada mulut hamba-Mu itu adalah pilihan daripada Engkau. In Jesus' name. Di dalam nama Tuhan Yesus. And all of us say, Kita semua mengatakan Amen. Amin. Hallelujah. Wow. Great to be with you guys, and I only wish that we can communicate while we share the word. Dan ini luar biasa untuk bergabung bersama saudara sekalian. Kemauan hati kita yaitu selagi kita melakukan on air seperti ini, yaitu kita bisa komunikasi. Wah, itu luar biasa saudara. Maybe in days to come, technology will advance in such a way that we can see each other and talk. Awesome. While we are preaching. Barangkali dengan teknologi yang lebih canggih lagi, di mana yaitu kita bisa saling berkomunikasi atau saling berdiskusi selagi kita melakukan yaitu pelajaran-pelajaran ini. Amen. So today morning we're going to talk about always faithful. Nah, pagi hari ini saya akan bicarakan mengenai selalu setia. God is always faithful. Karena kita semua tahu Allah itu selalu setia. Amen. He is faithful even though when we are faithless. Dikatakan dalam firman-Nya Allah selalu setia meskipun kita tidak selalu setia. Let us look into the scripture in Deuteronomy chapter 7 and verse 9. Kita lihat ayatnya dalam Bilangan 7 ayat 9. And the Bible tells us here, know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations of those who love Him and keep His commandments. Maaf saudara, yaitu Ulangan 7 saudara. Ayat ke-9 saya akan bacakan. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada
beribu-ribu keturunan. Wow. Wow, awesome scripture. Ayat yang luar biasa. Know that God, you can depend on God. Dan ketahuilah bahwa saudara bisa, yaitu sepenuhnya mengandalkan Tuhanmu. And He keeps His covenant of love. Dan dia selalu yaitu menetapi atau menepati perjanjian kasihnya dia. To those who love Him and observe His commandments. Itu terhadap orang yang mengasihinya dia dan berpegang pada perintahnya. So His love goes for 1,000 generations. Wow. Dan dikatakan di sini kasihnya itu sampai kepada beribu-ribu keturunan. So God's commitment to your life it will not just quit. Ya, jadi kita lihat di sini dengan ayat ini, yaitu komitmen Tuhan untuk kehidupan saudara tidak akan berhenti. Amen. So that's why the word of God says that to those who love Him and observe His commandments. Dikatakan terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya. So once you are bounded with the Lord, God is committed to the cause until the very end. Jadi begitu kita terikat kepada Tuhan, Tuhan pun akan terikat kepada kita sampai pada kesudahannya. So we know that He can be depended upon. Jadi kita semua tahu Tuhan kita bisa mengandalkan Tuhan kita. Amen. Amen. He is faithful. Karena Dia adalah Allah yang setia. There is no promise from Him that will not be fulfilled. Dan tidak ada janji daripada Tuhan yang tidak Dia penuhi. Amen. So His promises are yes and amen. Karena semua janji daripada Tuhan adalah ya dan amin. So there is no heavenly passion for you that will ever fade from His eyes. Jadi kasihnya pada saudara tidak akan pudar dari matanya Dia. Wow. And there is a destiny that He has set for you. So that is why He will not abandon you, that you will fulfill His destiny. Amen. Dan Dia akan selalu menuntun saudara untuk menggenapi kehendaknya Dia yang telah ditetapkannya bagi saudara. So, do you understand that statement? Apakah saudara mengerti pernyataan tadi? So it means simply as this: His plan for you Jadi rancangan Dia bagi saudara is a sure thing. Jadi itu adalah sesuatu yang pasti yang Dia telah tetapkan bagi saudara. That is why you must understand the very first statement that we made. Jadi sebab itu perkataan pertama yang kami katakan, to all those who love Him, that observe His commandments. Yaitu terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. To them, He will not abandon. He will make sure that your destiny will be fulfilled. Dan bagi mereka semua, Dia sendiri atau Allah sendiri akan menuntun saudara, itu menggenapi kehendaknya dan yang telah ditetapkan olehnya. So there are many Christian pastors that they think that God will fulfill for them, but they are not committed to God. They don't observe God's commandment. They just go like a ritual. They follow a religion. Ya, tapi jangan salah mengerti saudara, karena ada juga orang Kristen berpikir bahwa yaitu Tuhan tuh akan melaksanakan, menggenapi kehendaknya di dalam kehidupan saya. Itu tapi bagian saya, yaitu bagian manusia itu sendiri, yaitu mereka hanya melakukan rutinitas saja waktu mereka beribadah kepada Tuhan. Yeah. So let us look in Hebrew 10:23. Kita lihat Ibrani 10 ayat 23. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. Dikatakan ayat 23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia menjanjikannya setia. So, when He said He is faithful, it means He is reliable. Waktu kita mengatakan yaitu bahwa Allah itu adalah setia, artinya Allah adalah seorang yang bertanggung jawab, saudara bisa mengandalkan Dia. He is trustworthy. Dia yaitu bisa saudara percayai. And He is faithful to His word. Dan artinya itu Allah itu setia kepada janjinya atau firman-Nya Dia. So you see, God is not a man that He would lie. Dan di firman-Nya dikatakan bahwa Allah itu bukanlah manusia yang bisa berbohong. He is not like us. Karena Allah itu tidak seperti kita. We were created in His image, but we are not like Him. Dia itu
Dikatakan bahwa kita itu manusia diciptakan serupa dengan segambar dengan Allah. Tapi bukan berarti Allah itu seperti kita. So God is not like us. Jadi dari sebab itu dikatakan Allah tidak seperti kita. He doesn't forget. He Dan- doesn't forget. Yaitu bahwa kita tahu Allah tidak lupa. And like us, sometimes we forget. Dan manusia itu bisa aja lupa. What more? He doesn't give up. Dan lebih lagi Allah tidak pernah menyerah. You know, we sometimes have a challenge in our mind. So difficult. Why should I give up? We are contemplating here. But God doesn't contemplate. He doesn't give up. He just does it. Yaitu kita manusia kadang-kadang kita berpikir kembali, yaitu kita bilang, aduh susah banget, ya udahlah sampai sini saja. Tapi Tuhan itu tidak pernah menyerah. Apa yang Dia inginkan Dia lakukan. You know, like the other day, the government said that the churches can be open and all that. And so I call all my pastors and we talk together and I say, okay, let's open the church. Ya, seperti menurut PSBB itu di mana gereja itu boleh diizinkan beribadah kembali mengikuti protokol. Jadi apa yang Dr. Paul lakukan ialah kita ada rapat lewat Zoom, yaitu dengan pendeta-pendeta kami dan mengatakan, oke, kita buka lagi ibadah kita. And then yesterday I had another meeting with all my pastors again. Tetapi kemarin malam, yaitu Dr. Paul mengadakan lagi Zoom meeting, yaitu dengan semua pendeta-pendetanya. And then I said to them, I think we are not supposed to open up the church yet. Let's hold on until we get a go-ahead from heaven. Yaitu, tapi Dr. Paul mengatakan yaitu bahwa beliau merasakan lebih baik jangan mengadakan ibadah terlebih dahulu, yaitu sampai kita benar-benar merasa nyaman atau oke dari atas sana. So, you know, I changed my mind, but God doesn't change His mind. He say yes, yes, no, no. Yaitu dengan jelas sekali ini sebuah yaitu contoh bahwa manusia bisa berubah pikiran, tetapi Tuhan atau Allah tidak pernah berubah pikirannya. So if we change our mind to the better is good, but make sure it's for the better. Yaitu, tapi kalau kita berubah pikiran untuk menjadi lebih baik, puji Tuhan saudara. Tapi kita juga harus pastikan itu untuk menjadi lebih baik. So He is 100% faithful to His goodness in your life. Jadi kita lihat Allah itu 100% setia menyatakan kebaikannya dalam kehidupan saudara. And so, you know, the Bible tells us, taste and see that the Lord is good. Karena firman Tuhan mengatakan, lihatlah dan icipilah bahwa Allah itu baik. Amen. Like in today's pandemic, there, you know, it holds disappointments. Dan pada zaman ini yaitu seperti kita semua mengalami atau sedang dalam pandemik ini, ada aja kekecewaan-kekecewaan yang kita hadapi. Unexpected turns of events. Atau keadaan-keadaan yang tidak terduga yang kita harus hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Even tragedy for someone. Atau barangkali atau suatu tragedi, atau tragedi ini bisa seperti saudara lihat, meninggalnya banyak orang. So in this pandemic, all these things comes about. Dan inilah yaitu yang kita sebagai manusia di bumi ini kita alami dalam masa pandemik ini. And there is no one who have control over this. Dan kita tahu bahwa tidak ada satupun manusia dapat mengendalikan masalah ini. That is why we must turn to our faithful God. Dari sebab itu marilah saudara kita berbalik kepada Allah kita yang setia. So, but God brings, God's power brings beauty out of ashes. Tetapi kita tahu yaitu kuasa Allah yang dapat merubah gitu dari hal yang buruk itu menjadi keindahan di dalam Dia. So don't let this pandemic draw you away from God or slacken down with God. In fact, it should all the more make you be more for God. Yaitu dari sebab itu masalah pandemi yang sedang kita alami janganlah membuat saudara mundur dari Tuhan atau jauh daripada Tuhan. Justru dalam waktu-waktu yang demikian kita harus lebih lagi dekat dengan Tuhan kita. Of course, I know people can abuse it, but let us have a right attitude. Yaitu saya tahu bisa aja orang menyalahgunakan apa yang dikatakan seperti ini. Tetapi marilah kita semua memiliki yaitu sikap hati yang benar. So that God's power brings beauty out of ashes. Sehingga biarlah kuasa Allah sendiri yang mengubah atau membawa yaitu keindahan daripada sesuatu yang buruk. So that those broken places of your life Sehingga yaitu bagian-bagian hancur dari kehidupan saudara now becomes the seedbed of hope and delight. sekarang yaitu memiliki tempat yaitu untuk pengharapan dan sukacita. So this is the type of God that you serve, the kind of God that you serve, that is the living God.
Dan seperti inilah Allah yang hidup yang harus kita semua sembah pada saat ini. Amen. So the faithfulness of God is His attributes. Jadi kita lihat kesetiaan Allah itu adalah atributnya, atau dengan kata lain kesetiaan Allah itu adalah ciri khas sifatnya Allah. Hallelujah. So this display His trustworthiness based on His unwavering commitment to His people. Yang menunjukkan yaitu kepercayaannya Dia, atau adalah berdasarkan komitmennya kepada seluruh umatnya. So this commitment to His people, because He made a promise to us, and the covenant that find their ultimate fulfillment in the person of Jesus Christ. Yaitu saya katakan itu komitmennya yang tak tergoyahkan. Komitmen Allah kepada kita itu tebus, saudara. Pada umatnya kita semua, itu melalui janji-janjinya atau perjanjian-perjanjiannya yang kita tahu semua digenapi di dalam kehidupan Yesus Kristus. Amen. In the Bible it says in John 6 and verse 68 says, Di dalam Yohanes 6 ayat 68 kita lihat ayatnya. as the disciple Peter once said, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Ayat 68 dikatakan, jawab Simon Petrus kepada Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. In fact, in this world we can ask this question now, where are we to go? Yaitu bahkan pertanyaan sama seperti dari Simon Petrus, itu yang kita harus pertanyakan dalam kehidupan kita, saudara. Kemanakah kita akan pergi dalam dunia seperti ini? I believe many people are looking for a true God. Dan saya percaya dimanapun kita berada, banyak sekali orang-orang sedang mencari Allah yang benar, Allah yang hidup. Jesus has the word, Dan Yesus memiliki firman-Nya, and He has the word of eternal life. dan firman-Nya itu adalah kehidupan kekal. And He sacrificed Himself that we who believe in Him may have eternal life. Dan kita semua tahu bahwa Yesus Kristus mati di atas kayu salib, yaitu mengorbankan dirinya sendiri, sehingga kita semua yang percaya kepada Dia beroleh yaitu kehidupan yang kekal di dalam Dia. So I pray that you will become faithful as our God is faithful to us. Amen. Dari sebab itu saya berdoa, saudara sekalian, bahwa saudara maupun kita semua itu, biarlah kita semua tetap setia, sama seperti Tuhan Allah kita, yaitu selalu setia kepada kita. That is why, Jesus has walked this earth and set His life as an example to all of us. Seperti yang kita ketahui bahwa Yesus Kristus sendiri datang ke dalam dunia ini, yaitu berjalan di antara manusia, dan Dia adalah menjadi contoh bagi kita semuanya. And today we have the responsibility to spread the gospel of Jesus Christ. Dan pada saat ini kita semua juga memiliki tanggung jawab untuk memberitakan Injil daripada Yesus Kristus. But just not to spread the gospel, but to have the character of Christ. Tetapi bukan hanya memberitakan Injil, saudara. Nomor satu, kita sendiri harus memiliki sifat-sifat Kristus. Like what He said, Sama yang seperti Dia telah katakan. love yourself or love others as you love yourself. Sama yang seperti Dia selalu katakan. Itu pengajaran yang Dia tekankan. Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, atau kasihilah tetanggamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. And that itself has no racism. Dan perkatakan diri sendiri itu artinya yaitu tidak ada perkataan rasis di sini. No religion or no language or no different nation, but love binds everyone together. Yaitu perkataan diri sendiri, itu artinya tidak ada agama yang berbeda ataupun latar belakang yang membuat perbedaan atau pemisahan. Perkataan kasih, yaitu kasihlah sesamamu, kasihlah kita semua sesama manusia. Kita rangkul semuanya itu karena kasih. Remember, the command is from your living God. Ingatlah, yaitu perintah-perintah daripada Tuhan Allah kita yang hidup. And we as Christians Dan kita semua sebagai umat Kristen must show the world the love of Jesus by loving them as we love ourselves. yaitu, dan kita sebagai umat Kristus, yaitu kita juga harus bisa mengasihi sesama kita semua dimanapun kita berada, mengasihi dunia ini seperti kita mengasihi diri kita sendiri. And this love will unite the people of God.
Dan kasih ini saudara yang akan mempersatukan seluruh umat manusia tersebut. I pray you understand what I'm trying to tell you. Dan saya harap dan saya berdoa saudara sekalian dapat mengerti dan menerima apa yang saya coba katakan pada saudara pagi hari ini. That's how you show to God that you are always faithful to Him. Dan ini juga kasih yang kita berikan kepada sesama kita, itu juga memperlihatkan kepada Tuhan bahwa kita juga selalu setia kepada Tuhan. And we know that there is no one like God. Dan kita semua tahu tidak ada satu orang manusia pun sama seperti Tuhan. There is no one who walk this earth is like God. Dan tidak ada satu orang pun yang berjalan di atas permukaan bumi ini atau manusia manapun yang sama seperti Tuhan. And there's no one who is utterly trustworthy in this world. Dan tidak ada satu orang pun yang benar-benar kita bisa percayai sepenuh-penuhnya. So let us ask God, then help us to become faithful as He is faithful to us. Dari sebab itu kita selalu doa kepada Tuhan, bilang, Tuhan tolonglah saya untuk selalu setia, sama seperti Engkau selalu setia kepada saya. That I may show the world your love. Sehingga saya boleh memperlihatkan kepada dunia ini kasih-Mu Tuhan. Amen. Amen. So I pray that this morning we bless you and encourage you. Dan saya berdoa yaitu dengan firman yang sederhana ini, firman ini dapat memberkati saudara, memberi semangat kepada saudara. May the Lord keep you, protect you. Dan biarlah Tuhan sendiri selalu menyertai saudara. Dan Tuhan sendiri selalu melindungi saudara. And your families also. Saudara dan seluruh keluarga saudara. And may His blessing be bountifully upon you and your families. Dan biarlah berkat Tuhan selalu berkelimpahan di atas kehidupan saudara dan seluruh keluarga saudara. In Jesus' name. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Amen. Praise the Lord. Puji Tuhan. We have come to an end of our meeting. Kita sudah selesai untuk pertemuan hari ini. Tomorrow 10:30 a.m. we will be on air again. Yaitu, tapi saudara jangan lupa besok pagi jam 10.30 kita akan bertemu kembali di program ini. And we will talk to you about another word. Dan kita akan membahas atau membincangkan yaitu firman yang lainnya lagi. And so if you are blessed, please share with others. Dan jika saudara diberkati oleh firman ini atau pengajaran ini, saudara saya harap itu saudara bisa kasih link ini yaitu kepada teman-teman saudara. Or you yourself may share it to somebody else. Atau saudara sendiri berbagi kepada orang lain. And so, if you have any need or any situation, please write down in our comment box that our prayer warriors will pray 24 hours a day. And on 27th of June, we will pray together with thousands of people for your miracle. Amen. Yaitu di sini saudara, staf kita semua, yaitu setiap hari 24 jam. Mereka semua giliran ganti untuk berdoa. Apapun kepentingan saudara dan apapun masalah saudara, saudara bisa tuliskan di komentar box kita ataupun melalui YouTube atau Facebook, di mana yaitu kita bisa kasih tahu kepada mereka, mereka akan bawakan doa. Dan setelah itu tanggal 27 Juni di mana yaitu kami semua dan juga ribuan orang lain pengikut daripada acara ini, kita akan doa bersama-sama untuk bagi saudara mendapat mujizat saudara. Amen. So remember, Jesus loves you. Ingatlah selalu Yesus selalu mengasihi saudara. And we love you too. Dan kita semua mengasihi saudara. Until we see you tomorrow. Bye-bye. Sampai ketemu esok hari.